Salam sejahtera bagi kita sekalian, warga jemaat GPIB Ebenezer Gianyar yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Minggu, salam sehat untuk kita semua. Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi Tuhan, saudara-saudaraku dan juga anak-anak yang Tuhan Yesus cintai, kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah hari Minggu yang kita laksanakan di keluarga kita masing-masing. Dan sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur karena Tuhan memberikan kepada kami hari yang baru, hari yang cerah, hari yang indah, untuk kami nikmati, untuk kami jalani di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih Tuhan karena kami boleh beribadah kembali dalam ibadah hari Minggu, termasuk di dalamnya ibadah pelkat pelayanan anak dan ibadah pelkat persekutuan teruna yang dilaksanakan dalam rumah tangga dan keluarga kami masing-masing. Tuhan, kami akan baca dan dengar firman-Mu. Tuhan, tolong kami supaya kami dimampukan untuk melakukannya dalam tanggung jawab iman di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa, bersabdalah, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga saudara-saudara, anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab pada ibadah Minggu Prapaskah yang pertama hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 6 ayat 37 sampai ayat 38. Saya akan membacakan untuk kita bersama. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan hari ini bagi kita bersama. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, dalam pengajaran Tuhan Yesus berbicara tidak hanya kepada para murid, kepada orang-orang yang mengikutinya kemanapun ia melayani, tetapi juga Tuhan Yesus berbicara dan juga sekaligus di dalamnya mengkritik, mengevaluasi apa yang dilakukan oleh kaum Farisi dan imam-imam. Di mana di dalam kehidupan dan juga pelayanan para Farisi dan juga imam-imam Yahudi, mereka senantiasa mengklaim dirinya sebagai orang-orang yang sangat suci, kudus, karena mereka adalah tokoh-tokoh agama di tengah masyarakat. Dan di dalam perjalanan pelayanan yang mereka kerjakan, para imam dan juga orang-orang Farisi ini selalu mengkritik, selalu mengoreksi kehidupan orang lain, menganggap kehidupan orang lain lebih berdosa daripada mereka. Dan karena itu hujatan-hujatan pun tidak pernah menjadi bagian yang dianggap sebagai sesuatu yang harus dihindari, tetapi justru pelayanan-pelayanan para Farisi, imam-imam, orang Saduki senantiasa menunjukkan bahwa mereka menempatkan orang lain jauh lebih rendah, jauh lebih hina daripada mereka. Nah, dalam konteks dan keadaan itulah maka Tuhan Yesus berbicara tentang hal menghakimi yang senantiasa terjadi dalam kehidupan umat manusia satu dengan yang lain. Dalam pengajaran berdasarkan Injil Lukas pasal 6 di ayat 37 dan 38 yang kita baca hari ini, kita dapat melihat bahwa Tuhan Yesus mengajak kita untuk memiliki karakter murah hati seperti Sang Bapa. Memiliki karakter rendah diri seperti Kristus sudah lakukan itu. Yang tidak menghakimi, tidak menjustifikasi, tidak merendahkan orang lain,
di dalam kehidupan bersama. Hal ini bukan berarti bahwa kita menutup mata terhadap kesalahan-kesalahan yang orang lain lakukan dan kerjakan di dalam kehidupan bersama. Ada banyak salah persepsi ketika kita diminta untuk murah hati dan tidak menghakimi, maka dianggap sebagai kita akan menjadi pribadi-pribadi yang membiarkan orang lain bersikap, berlaku, dan bertindak dalam kesalahan-kesalahan yang mereka sadari. Lalu kemudian kita diminta untuk berdiam diri dan merasa bahwa itu hal yang tidak perlu untuk ditegur, diberitahukan, dan sebagainya. Saya kira ini ada dua poin yang berbeda. Ketika Alkitab, Tuhan Yesus mendidik kita untuk tidak menghakimi dan untuk memiliki karakter murah hati, maka poin dari dua hal itu adalah bahwa kita tidak boleh melihat orang lain, kita tidak boleh menilai kehidupan orang lain dalam perspektif pikiran-pikiran yang kita bangun sendiri. Lalu kemudian menganggap diri kita yang paling superior, menganggap diri kita yang paling perfect, menganggap diri kita yang paling sempurna, dan orang lain tidak. Saya kira ini bagian yang harus kita sadari dan kita pahami juga dalam kehidupan kita sebagai warga gereja. Karena perbuatan yang paling mudah dikerjakan dan dilakukan oleh manusia adalah melihat kehidupan orang lain, lalu kemudian mengomentari, mengkritik, menghakimi, bahkan menyebarkan fitnah-fitnah dengan tujuan-tujuan tertentu terhadap kehidupan orang lain. Kita lupa bahwa pribadi dan diri kita juga adalah pendosa seperti Sakeus. Kita lupa bahwa kita juga penuh dengan keterbatasan dan kelemahan. Kita lupa bahwa hidup kita juga bukanlah kehidupan yang superior, kehidupan yang sempurna dan perfeksionis. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus berbicara dengan sangat gamblang di dalam bagian Alkitab yang kita baca pada hari ini. Dikatakan, jangan kamu menghakimi, maka kamu tidak akan dihakimi. Jangan kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Ibu bapak saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah sebab akibat yang tergambar dari ucapan-ucapan Tuhan Yesus hari ini. Kalau kita tidak mau sakit, jangan menyakiti orang lain. Kalau kita tidak mau terbakar, jangan bermain api. Kalau kita tidak mau untuk mengalami kesulitan, jangan menyulitkan kehidupan orang lain. Karena ukuran yang kita pakai dikatakan di dalam ayat yang ke-38, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ketika saya dan saudara menilai orang lain, mengoreksi hidup orang lain, mengomentari kehidupan orang lain, menggunakan ukuran-ukuran yang kita bangun di dalam pikiran dan hati kita, sehingga yang selalu keluar dari dalam diri kita, dari dalam pikiran dan dari dalam hati kita terhadap orang lain adalah sesuatu yang kecil, sesuatu yang merendahkan mereka, karena ukuran yang kita pakai adalah kita lebih tinggi dari hidup mereka, maka ukuran yang sama juga akan berlaku atas hidup kita. Suatu saat kehidupan saudara dan saya juga akan diukurkan sebagaimana kita mengukur kehidupan orang lain. Karena itu Tuhan Yesus ingatkan, keadaan menghakimi, keadaan menghukum orang lain, dan juga tidak adanya pengampunan terhadap sesama dalam kehidupan ini, ibarat seperti seseorang yang buta menuntun orang buta. Dikatakan di dalam perikop kita di bagian yang berikutnya di ayat 39. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Pada saat saya dan saudara hidup dengan sesama dalam kehidupan, di tengah kebersamaan kita, maka ketika ada seseorang atau ada orang lain yang melakukan kesalahan,
maka seyogianya sebagai umat Tuhan kita mengingatkan mereka. Kita memberikan teguran kepada mereka. Kita memberikan peringatan kepada mereka agar kehidupan dosa itu dihentikan dan mereka bisa masuk di dalam pertobatan, mereka masuk di dalam pembaharuan, mereka masuk di dalam pembenahan diri. Itu yang harus dikerjakan oleh umat Tuhan. Bukan ketika melihat ada orang lain melakukan kesalahan, kita menggunakan kesempatan itu untuk menjustifikasi mereka, menghakimi mereka, menyudutkan mereka, mengkritisi mereka habis-habisan. Sampai-sampai kita akan membunuh karakter kemanusiaan sesama. Pada saat kita menyebarkan fitnah, menyebarkan hoax, menyebarkan berita-berita palsu tentang hidup orang lain yang akan menjatuhkan martabat dan kehidupan mereka. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengajarkan kepada kita di minggu-minggu sengsara atau minggu terakhir di minggu Prapaskah ini, sebelum kita sama-sama duduk di meja perjamuan, kita sama-sama akan menghayati kematian Kristus dalam ibadah Jumat Agung pada hari Jumat yang akan datang. Maka poin hari ini, di hari Minggu Prapaskah yang pertama ini, mau menggarisbawahi, menegaskan kepada kita, supaya sebagai gereja, kita tidak hidup di dalam keadaan seperti orang Farisi dan imam-imam yang hanya mengkritisi, yang hanya menghakimi, yang hanya melihat kehidupan orang lain dalam kacamata mereka. Tetapi kita mau ada dalam pengoreksian diri. Saudara, ayat 41 dan 42 dalam pembacaan kita ini indah sekali. Saya ajak Bapak Ibu untuk melihat ayat 41 dan 42 dari bacaan perikop kita. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus hari ini berkata sedikit tegas bagi kita. Jangan menjadi orang munafik. Jangan hanya melihat kejelekan-kejelekan orang lain dan apalagi mencari kelemahan sesama kita dalam hidup. Sebaliknya, ketika kita mengetahui ada orang yang melakukan kesalahan, melakukan kekeliruan dan dosa, mari kita menguatkan mereka, kita menarik mereka, kita membawa mereka dalam sebuah proses pertobatan dan juga proses pembaharuan diri. Kekasih-kekasih Tuhan, virus corona ini sudah menjadi sesuatu yang pandemi bagi kita bersama di dalam dunia ini. Pertanyaannya, siapa yang salah? Kita mau menyalahkan Tuhan ketika ada begitu banyak orang yang mati, begitu banyak orang yang harus kehilangan keluarga mereka, begitu banyak orang yang sampai hari ini masih ada di dalam ruang-ruang isolasi di rumah sakit. Kita mau menyalahkan Tuhan atau kita mau menyalahkan sesama kita ketika virus ini menjadi bagian kita bersama? Saya kira bukan waktunya, bukan saatnya untuk saling mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Tetapi mari maknai peristiwa ini dengan iman bahwa Tuhan sedang mendidik kita semua untuk bersandar dan berpengharapan penuh secara totalitas kepadanya. Lewat virus dan wabah ini, Tuhan ingin supaya kita senantiasa menjadi umat yang pasrah, tunduk di dalam pengharapan kepadanya. Dan marilah melalui firman Tuhan hari ini kita saling mengoreksi diri kita. Kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan di hari Minggu ini mau menjadikan kita semua pribadi-pribadi yang murah hati, rendah hati, dan tidak mudah untuk menyalahkan orang lain, apalagi menghakimi sesama di dalam kehidupan yang kita jalani.
Tuhan Yesus kuatkan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat untuk saudara dimanapun saudara ada. Amin.